Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafiina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ular boa ditangkap raja, ular dicampak di waktu senja. Mari berdoa sebelum kerja, rezeki lancar untuk belanja. Semua orang begitu pengennya, Bang. Iya, ini saya mau menjawab satu pertanyaan yang aneh. Suatu testimoni yang aneh. Ada dua orang yang berbeda. Alhamdulillah saya mengamalkan surat Waqiah udah 3 tahun, tapi hutang makin banyak, rezeki makin seret. Wah, anehnya luar biasa kan? Luar biasa anehnya kan? Alhamdulillah orang lain lagi, alhamdulillah saya juga merasakan dahsyatnya sholawat munjiat 500 kali, tahajud dan membaca surat Al-Waqiah. Doa setiap habis sholat, 3 bulan doaku terkabul, suamiku dapat kerja setelah 3 bulan kena PHK. Alhamdulillah banget, gaji 2 kali lipat dari sebelumnya. Aneh kan, ironi kan. Satu orang lagi, alhamdulillah bang, saya mengamalkan surat Al-Waqiah baru beberapa hari ini, alhamdulillah rezeki lancar, yang tadinya kosong menjadi ada, yang tadinya nggak ada menjadi ada. Satu orang lagi, alhamdulillah saya mengamalkan surat Al-Waqiah terus menerus. Saya mengamalkan surat Al-Waqiah terus, alhamdulillah dapat rezeki selalu ada. Alhamdulillah barakallahu fikum. Ini saya aneh juga orang mengamalkan. Jangankan sebegitu ya. Saya udah bercerita berkali-kali ketika saya perjalanan dari ujung Sumatera ke ujung Sumatera, nyebrang dari Tanjung Karang ke Lampung, itu beberapa hari sampai Jakarta nggak bawa duit, cuman kurang dari 40.000 itu doang. Kalau nggak salah saya 38.000. Alhamdulillah banyak banget bantuan, banyak perpetolan yang kagak saya minta dan yang nggak saya sangka-sangka. Sepanjang naik mobil itu saya membaca surat Al-Waqiah. Memang sebelumnya juga udah baca, di rumah tuh udah baca. Memang wiridan sehari-hari. Alhamdulillah itu dari berkenalan sama orang, saya nggak pernah minta sama siapapun, dikasih aja, diajak makan, selamat dari kesusahan, bahkan nyebrang. Ya kalau saya sih orangnya gampang banget nolong orang. Walaupun hanya sekedar nentengin tas, walaupun hanya ngasih petunjuk jalan, gampang buat saya mah, mudah aja. Orang berterima kasih, Dek, terima kasih. Bahkan satu malam saya duduk ngobrol sama seorang bapak, perjalanan dari ujung Sumatera, dari Medan waktu itu, di sekitar jam 2 malam saya duduk waktu mobil berhenti, orang pada makan, ngobrol-ngobrol, saya duduk, saya nggak makan karena udah tengah malam. Ngobrol-ngobrol, seorang bapak bertanya sama saya tentang masalah berangkat haji dan biayanya. Ada beberapa yang saya jelaskan, alhamdulillah bapak itu senang, dan ketika itu dia bilang, Dek, mungkin kita nggak ketemu lagi, insya Allah kita berjumpa, kalau kita balik kita berjumpa tengah malam nanti, akhir pagi nanti, menjelang pagi lah sekitar itu, bapak udah turun di Pelalawan kalau nggak salah saya, dan mungkin kita belum tentu jumpa lagi. Lalu dia salamin saya, salam dari sekarang, dia bilang, lalu dia genggamin tangan saya, ada isinya. Coba bayangin, saya nggak pernah minta sama siapapun. Kalau ada orang bertanya, saya kasih tahu, saya sambung silaturahim dengan siapapun. Tepijak batang jerami jangan letak dalam sumur. Kita perpanjang silaturahimi, insya Allah memperpanjang umur dan juga membanyakan rezeki. Aneh, itulah semuanya bacaan dari membaca surat Al-Waqiah. Pengalaman pribadi, saya ngungsi waktu tsunami itu di Sumatera Barat, saya turun, Masya Allah, mulai dari polisi, dokter, sampai saya dinepin, sampai itu dicariin duit sama diminta bantuan sama polisi ke pedagang-pedagang di situ itu. Untuk apa Pak? Dia bilangnya sama saudara saya, untuk kamu naik pesawat ke Jakarta. Kagak usah Pak, saya bukan pengungsi, dibilang, saya jemput saudara, ini sudah bawa duit sendiri dari rumah, dia bilang kan. Sampai segitunya orang ngebantu itu. Sampai ketika saya balik lagi itu dari Jakarta naik Garuda sampai bandar udara yang waktu itu masih baru, Minangkabau International Airport. Sampai situ saya jalan darat ke Bukit Tinggi lewat Padang Panjang. Nah itu sempat nginep di situ di rumah saudara kenal gede. Makanya saya di mana-mana banyak saudara kenal gede. Di Sabang jangan tanya zaman dulu mah. Itu gara-gara berkah membaca surat Al-Waqiah. Saya juga heran juga. Kenapa udah lamanya 3 tahun? Perasaan saya kagak sampai 3 tahun dah. Bentaran doang. Bentaran doang waktu itu. Ya karena memang udah jadi amalan rutin dari dulu. Dari masih pesantren untuk diamalin rutin. Walaupun sehari cuma sekali, tetap dibaca. Membaca surat Al-Waqiah
berkahnya insya Allah menghindarkan kita dari pakoh. Apa itu penyakit pakoh? Penyakit kesusahan, penyakit apa ini ada. Saya mendengar ada seorang kakak, beliau ini udah sendirian, masih orang tua tunggal tapi anak-anaknya mungkin di kampung. Beliau ngkos sendiri bekerja tapi hari itu pekerjaannya lagi perusahaan lagi bangkrut. Katanya kan udah di rumah aja membaca surat Al-Waqiah setiap hari sambil menunggu peluang. Saya juga begitu dulu. Saya itu ngerasain itu. Bahkan saya berpikir nih ketika saya sulit banget waktu itu kan. Saya pikir ya Allah ini peluangnya apa ini kata saya kan. Kalau kita pikir pakai otak kagak nyampe, kagak bisa dah. Saya duduk membaca surat Al-Waqiah di rumah. Alhamdulillah ya memang udah jadi jikiran, udah jadi wiridan. Namanya wiridan ya tiap hari. Kalau kita habis sembahyang kan kita suka membaca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika yaudu salam fa'aina rabbana bisalam tabarok tarobana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu kan wiridan kita ya habis sembahyang itu. Orang Betawi begitu. Dilanggar-langgar begitu. Lah saya juga sampai gede ke bawah. Itu saya baca berulang-ulang, itulah wiridan namanya. Nah, yang saya jadiin wiridan surat Al-Waqiah. Itu beliau membaca surat Al-Waqiah 100 kali. Dijadiin wiridan itu. Berpegang pada hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, au kama qala Rasul, beliau bersabda, au kama qala Rasul, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam insya Allah terhindar dari pakoh. Nah itu beliau menyebut, Ibnu Mas'ud menyebut sebagai saya sudah memegang kunci harta, nggak usah dikasih, dia bilangnya kan. Nah itulah ketika Sayyidina Utsman berkata, apa kau memanggilkan dokter untukmu? Nggak usah. Apakah aku akan meninggalkan harta untuk anak-anakmu? Nggak usah, dia bilang. Kenapa? Karena saya sudah memegang kunci harta. Apa itu? Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, siapa saja yang baca surat Al-Waqiah tiap malam dia akan terhindar dari penyakit pakoh. Nah begitulah yang saya baca. Apa itu hadis sahih bang? Udah manjang dah kemana-mana. Hadis tidak sahih atau hadis doib apabila tidak bertentangan dengan hadis sahih bisa digunakan untuk fadhailul amal. Apa itu sih bang? Hadis sahih mana kitabnya tadi? Kitab Baikuni. Habis kan kalau misalnya udah ngomong ginian manjang dah kemana-mana. Ya ruwiki adlun dabitun an mislihi mutamadun bidabtihi wa naqlihi. Kitab Baikuni ya buka, jangan ribut dulu. Siap. Jadi sahih itu ya ruwihi adlun, ya rawinya harus adil, dobitun harus dobit, mu'tamadun fi dobtihi, mu'tamad dalam dobitnya. Nah itu panjang kisahnya. Ceritanya panjang, kita buka kita Baikunia dulu. Yang rendah-rendah dulu, jangan gede-gede. Nanti kita buka kita Bapak belum belum baca Sapitun Natun aja, ternyata kita udah buka kita buka tafsir Sawi udah kemana-mana. Saya aja buka tafsir Jalalain nih. Pasti saya buka tafsir Jalalain ini udah kita gaji tafsir Jalalain itu tafsir Jalalain juz 1 pun masih jadi baru sampai surat ini, surat Ibrahim. Nah, itulah keberkahan membaca surat Al-Waqiah. Jadi aneh kalau membacanya berapa kali sih? Orang baca 40 kali aja udah lancar. Baca 40 kali selama 40 hari itu, setiap hari itu insya Allah lancar itu. Kencang banget larinya. Lah saya mau berkata begini, entah dulu ya untuk saya berada. Ini kan tempat saya ini termasuk provinsi yang kecil ya dibanding dengan provinsi-provinsi lain. Misalnya Sumatera Barat atau Sumatera Utara itu masih lebih besar dia, atau Bandung pun bukan provinsi lagi. Kalau Bandung mah kota ya. Kota Bandung itu masih besar, kota Bandung masih ramean kota Bandung. Lah ini tempat saya tinggal ini kotanya kecil dan sepi. Beda dengan daerah-daerah besar di tanah Jawa. Tapi anehnya begini, di daerah sini ngapa saya dapat duit mulu? Sedangkan waktu saya pergi ke Jakarta saya berpikir, kenapa gue di sini susah banget dapat duit ya? Kalau di sana kok gue dapat mulu? Saya pikir apa yang gue amalin dulu ya? Oh, waktu itu sempat saya mengamalkan surat Al-Waqiah buat terus menerus dan jumlah yang banyak. Bisa jadi itu penyebabnya. Makanya kalau dibilang udah mengamalkan udah 3 tahun tapi kok masih pakoh aja, saya pun pening juga. Ini salahnya di sebelah mana ini? Salahnya sebelah mana? Oh, kita ngamalin cepet banget kok. Habis membaca surat ya kita bacain salawat. Habis itu kita berdoa, karena doa yang disampaikan setelah membaca salawat itulah yang diajarkan Rasulullah. Wahai Arab, engkau kecepatan. Maksudnya kenapa? Kecepatan, au kama qala Rasul. Kalau mau berdoa, pertama pujilah Allah. Kedua, sampaikanlah sholawat dan salam kepadaku. Karena Rasulullah bersabda, kama qala Rasul, kepadaku. Lalu sampaikan doa-doamu. Jangan langsung.
ya Allah berikanlah saya begini begitu. Jangan seperti itu. Karena doa tidak akan sampai ke hadirat Allah tanpa dibacakan sholawat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Amalin aja terus, karena saya juga ngamalin. Berapa Bang Saleh, insya Allah masih kencang kita amalin sampai sekarang. Masih kencang ini. Saya doakan kakak yang tadi berkomentar, saya mengamalkan 100 kali. Insya Allah kakak barokah. Karena biasanya dulu saya kan, waktu saya masih mahasiswa, itu kan udah akhir-akhir kuliah tuh, ya satu kuliah udah selesai, masih ada satu lagi, itu kondisi ekonomi berat banget. Tapi alhamdulillah di situ saya paling banyak dapat rezeki itu. Datang dari manapun, ada yang ngajak beli komputer, ada yang mengajak bikin komputer, ada yang ngajak menjadi menjadi apa namanya ya. Waktu itu kan ada foto, ada zaman dulu, zaman-zaman tahun 1999. Nah, selesai saya KKN itu ada foto dia itu, jadi orang rame di situ. Saya diajak untuk membantu-bantu. Ada aja rezeki datang. Ketika udah mepet banget nih, kata saya pikir kagak ada apa nih. Gak ada nih bantuan dari manapun. Kata siapa? Itu kan kata saya. Tiba-tiba dipanggil Saleh, dipanggil Ibu. Ya, kata saya kan rupanya disuruh install komputer. Waktu itu komputer masih Pentium 3, paling canggih waktu itu, paling sakti dah waktu itu, Pentium 3. Alhamdulillah ketika saya bilang, saya mau balik dulu ke kamar, saya balik